صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sesuatu yang mempunyai kesan mendalam di dalam jiwa kita dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kedisiplinan kita di dalam beribadah kepada Allah. Tentunya kenangannya tidak mudah berlalu seiring dengan kepergiannya. Harapan kita kepada Allah satu, semoga Ramadan kita yang baru meninggalkan kita 10 hari yang lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana dari Allah menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa dan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun takwa bukanlah di mulut, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan at-taqwa hahuna. 3 kali menunjuk dadanya bahwa ketakwaan adalah di dalam hati. Artinya kita ambil satu hal di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perilaku munafik. Ramadan obat paling jitu. Amaliyah Ramadan amal paling jitu di antara amalan-amalan lain di dalam memberantas perilaku kemunafikan dari kaum muslimin. Di antara amalan-amalan lain di dalam memberantas perilaku kemunafikan dari kaum muslimin. Semuanya kita mesti sepakat. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa di antara sholat 5 waktu yang paling berat dirasakan oleh orang-orang
yang di dalam hatinya dikuasai sifat kemunafikan, dan sholat itu dilakukan secara berjamaah adalah sholat isya dan sholat subuh. Jika ada orang yang sholat isya dan sholat subuhnya itu terasa berat, sekalipun dia melaksanakan, berat untuk melaksanakan secara berjamaah bersama kaum muslimin, padahal tidak ada uzur syar'i bagi orang itu, maka itu salah satu indikasi, salah satu petunjuk bahwa dirinya dipenuhi dengan sifat kemunafikan. Bukan berarti tidak sholat. Sholat tetap sholat 5 waktu, tetapi sholat isya dan sholat subuh berat dilakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Ramadan dengan segala efektivitasnya telah berhasil menyembuhkan perilaku kemunafikan dari mayoritas kaum muslimin. Faktanya, di antara sholat 5 waktu yang paling banyak dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid atau di musola-musola adalah sholat isya dan sholat subuh. Satu pertanyaan besar yang kita alamatkan kepada diri kita sebagai deteksi apakah di dalam hati kita dipenuhi dengan sifat atau perilaku kemunafikan adalah hari Selasa tanggal 29 Ramadan yang lalu. Maghrib kita masih berjamaah karena kita berbuka puasa. Satu pertanyaan, apakah sholat isyaknya kita masih sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin? Baru 1 jam ditinggal oleh Ramadan, apakah penyakit kemunafikan kemudian menggerayangi dan menguasai kembali kaum muslimin? Dan kemudian apakah sholat subuhnya langsung kesiangan? Jika itu terjadi pada kita, tangisilah diri kita, tangisilah jiwa kita. Ramadan yang selama Ramadan penuh kita dapat melakukan ibadah apapun, yang wajib, yang sunat terasa, ibadah apapun, yang wajib, yang sunat terasa ringan. Karena memang ibarat Ramadan itu adalah kalau HP sedang dicas. Ketika HP sedang dicas, dipakai telepon, dipakai kegiatan-kegiatan operasional HP masih oke. Tetapi ketika Ramadan pergi, cas sudah dicabut. Apakah dipanggil untuk sholat isya baru halo kemudian sudah drop? Yang rusak bukan HP-nya, yang rusak bukan badan, tetapi yang rusak adalah kondisi hati. Boleh mengaku menjadi orang yang bertakwa, tetapi tanpa ada uzur, kemudian sholat isya dan sholat subuh berat dilakukan secara berjamaah, tidak usah terlalu berat. Kita mengambil hadis ayatul munafik salas. Sifat orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba, kalau ngomong dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau jadi dia mengingkari,
Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika dikasih amanat dia berkhianat. Tidak usah terlalu berat kita deteksi. Tapi deteksi dini, dan ini hadisnya sudah sampai begitu keras. Sampai Rasul mengatakan jika orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi kemunafikan itu tahu apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah, la atau walau habuan, maka mereka akan datang walaupun dia dengan ngesot, walaupun dia dengan merangkak dan merondang. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sesuatu yang besar ini, yang mempunyai dampak besar bagi kita, tanpa mendapat serangan dari luar pun, banyak di antara kaum muslimin sudah terkeok-keok dengan amal solehnya sendiri. Bagaimana mendapat serangan dari luar? Baru memusuhi perilaku kemunafikan sendiri, terkeok-keok. Maka pelajaran yang kita ambil adalah, kenapa di bulan Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh dengan begitu disiplin, dan kenapa sholat isya kita terdorong begitu kuat untuk menghadiri ibadah isya? Faktornya berbalik dengan di luar Ramadan. Di luar Ramadan, perbuatan wajib menarik perbuatan sunat. Sholat isya menarik perbuatan sunat, yaitu ba'diyah isya. Kita tertarik itu. Tetapi di bulan Ramadan justru ibadah sunat yang memacu pelaksanaan itu dengan begitu disiplin. Dan kenapa sholat isya kita terdorong begitu kuat untuk menghadiri ibadah isya? Faktornya berbalik dengan di luar Ramadan. Di luar Ramadan, perbuatan wajib menarik perbuatan sunat. Sholat isya menarik perbuatan sunat, yaitu ba'diyah isya. Kita tertarik itu. Tetapi di bulan Ramadan justru ibadah sunat yang memacu pelaksanaan ibadah wajib, yaitu karena ada tarawih dan ada makan sahur. Padahal tarawih dan makan sahur ini tidak ada kaitannya dengan berpuasa. Dengan pelaksanaan puasa tidak ada. Tetapi untuk amaliyah yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa dan tarawih inilah ketika disatukan menyebabkan puasa itu dan tarawih itu menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa di bulan Ramadan seluruh keluarga sepakat, anak-anak kita yang kecil kalau jam 4 belum bangun untuk makan sahur, bapak, ibu, kakek, nenek sepakat untuk berontak itu anak. Tetapi giliran 4:30, padahal tidak ada uzur bagi anak itu untuk bangun, kenapa kita tolerir hanya gara-gara sekolahnya siang? Untuk melaksanakan sesuatu yang sunat kita berani paksa diri dan anak kita. Kenapa untuk melakukan perbuatan wajib kita tidak berani berontak diri dan anak kita?
Semoga khutbah singkat ini Allah jadikan sebagai cambuk baik yang berbicara maupun kita yang diajak bicara. Sekali lagi, para sahabat radhiyallahu anhum dan para as-sabiqunal awwalun dulu untuk menyambut dan melepas Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadannya diterima. Dan 6 bulan berikutnya mereka berharap kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Tetapi orang-orang di zaman akhir kalau pengen maju, pengen mempunyai izzah prestise seperti para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama akhirat yang ikhlas, Imam Malik bin Anas menasihati, la yasruhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Urusan umat sekarang ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan menggunakan cara di mana orang-orang yang dahulu menggunakan cara itu. Dan cara yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah saling menasehati, saling memberikan pesan takwa, dan saling dorong dan saling hormat menghormati dengan penuh kesabaran dalam rangka kebenaran, didorong oleh watawasau bil marhamah, berwasiat dengan penuh kasih sayang, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Semoga khutbah singkat ini sekali lagi Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bukan hanya menambah wawasan, tapi menambah amal-amal soleh di hari-hari yang akan datang untuk kita dan anak keturunan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.